Aduh, sana Gi, beli sebungkus nasi di Bima. Satu aja bu, kan kita berdua. Masa Aldo makan sendiri sih? Iya nak, Bang Ibu, cuma cukup bawa satu dulu. Nanti kalau udah ada uang dari jualan, Ibu makan belakangan. Udah sana bro. Tapi bu, Aldo nggak enak makan sendiri. Ibu nanti lapar loh. Gak apa-apa, Ibu masih kuat kok. Tadi dia minum teh sebelum berangkat. Kamu sana makan dulu biar gak pusing. Aldo berlari kecil menuju warung Bima, meninggalkan ibunya yang merapikan sayur-sayur di lapak. Tak lama, Aldo pun kembali membawa sebungkus nasi uduk hangat. Ini dimakan, nanti keburu dingin. Ibu nggak makan beneran. Ini kan bisa dibagi dua. Enggak nak, kamu aja yang makan. Ibu makan nanti, udah ada uang pertama jadi jualan. Ibu selalu gitu bu. Ayo makan bareng Aldo. Gak apa-apa, Ibu masih kuat kok sampai siang. Udah makan sana. Aldo mulai makan perlahan. Tak lama kemudian, datang seorang ibu berpenampilan sedikit mewah. Namanya Bu Lintang. Silakan Bu, mau cari sayur apa? Ini semua masih fresh, baru saya ambil subuh-subuh. Fresh sih fresh, tapi harga kamu ini gak fresh sama sekali ya, mahal banget. Ini udah harga murah kok Bu, pedagang lain juga segini. Saya malah turunin dikit biar cepet laku. Jangan ngajarin saya ya, saya belanja udah kemana-mana. Saya hafal semua harga sayur, kamu jangan bohong. Saya nggak bohong Bu, ini beneran paling murah. Saya jual juga biar orang kampung bisa beli. Saya maunya harga kurang dari ini, kalau enggak saya pergi, banyak pedagang lain kok. Yaudah Bu, boleh. Nah gitu dong, dari tadi kalau nurunin harga kan cepet, jangan sok-sok mahal. Bu, tadi ibu aneh banget. Kenapa kasih harga segitu? Itu kan kemurahan. Ya daripada nggak laku nak, kalau pas sedikitnya masuk, tetap ada duit kan buat kita makan nanti. Padahal ibu itu ngomongnya nyakit banget loh. Oh ibu diem aja sih. Dagang itu begini nak, kadang ketemu yang baik, kadang ketemu yang begitu. Siang itu, akhirnya Bu Jana bisa makan setelah menunggu berjam-jam hasil dari jualan pagi. Ia duduk di belakang lapak membuka bungkus nasi, sementara Aldo entah sejak kapan tidak terlihat di sekitar. Namun tak lama kemudian, Aldo muncul dengan wajah berdebu. Dari mana aja kamu nak? Ibu kira kamu tidur tadi. Aldo tadi main bu sama teman-teman. Teman-teman, kamu main sama siapa nak? Anak mana? Anak-anak pinggir jalan bu. Mereka sering lewat sini. Aldo ikut aja main bentar. Anak-anak pinggir jalan. Maaf ya nak, maaf banget. Kamu gak bisa kayak anak-anak lain sekolah. Kamu harus begini tiap hari. Ikut ibu jualan, main seadanya. Bu, ini bukan salah ibu kok. Jangan nyalain diri sendiri. Kamu harusnya belajar di kelas sekarang, bukan main sama anak pinggir jalan. Tapi Aldo seneng kok bu. Mereka baik. Tadi kami lomba lari. Aldo kalah sih. Tapi seru kok bu. Ini salah ibu nak. Ibu gak bisa nyokalain kamu. Ibu gak bisa kasih yang kayak anak-anak seusiamu punya. Yang salah itu ayah bu. Ayah yang jahat ninggalin kita. Ayah pergi seenaknya lagi. Ibu cuma bisa doa, walaupun rasanya mustahil. Ibu doain kalau nanti gak kayak ibu ya gedenya. Gak susah kayak gini nak. Nanti kalau Aldo gede, Aldo kerja yang banyak biar ibu gak capek lagi. Pokoknya Aldo sayang ibu. Ibu juga sayang kamu nak. Keesokan paginya, Bu Jana kembali membuka lapak. Aldo tidak ada di sana, entah mengajar kemana. Tak lama kemudian, Bu Lintang datang lagi dengan penuh percaya diri. Silakan Bu, ini ada sayuran baru nih dari pengepul, masih segar semua. Mungkin Ibu mau lihat-lihat. Ini sih lumayan ya, tapi ya tergantung harganya. Kalau harganya nggak cocok, saya nggak mau beli. Saya kasih harga wajar kok Bu. Tapi kalau terlalu diturunin terus, saya bisa rugi Bu. Kamu ini ya, saya tuh orang kaya. Saya bisa beli sayur yang lebih bagus dari ini di supermarket. Tapi saya kasihan lihat kamu, makanya saya beli di sini. Hitung-hitung sedekah. Sini sore tuh, saya ambil 3 ikat. Tapi saya maunya cuma 2.000 ya. Kalau enggak saya pergi sekarang. 2.000 Bu, itu kan. Apa? Mau nolak? Saya tinggalin loh. Kalau kamu nolak. Ya udah Bu, iya 2.000. Nah gitu dong. Jangan banyak alasan. Kamu tuh pedagang kecil. Harusnya nurut kalau ada yang mau beli. Bu Lintang pergi dengan wajah puas. Di perjalanan pulangnya, Bu Lintang berjalan sambil memainkan gelang emas palsunya. Tak jauh dari sana, Aldo terlihat baru saja keluar dari gang kecil
dan tak sengaja berpapasan dengan Bu Lintang. Kamu bukan anaknya suka dilapak tukang sayur bodoh itu ya? Kamu anaknya kan? Jangan hina ibu saya. Ya main ibumu bodoh. Mau aja tuh saya begoin dari kemarin. Saya bilang murah, ya dikasih. Saya tekan harga juga nurut. Kalau ibunya bego, biasanya anaknya juga bego sih. Jangan bilang ibu saya bego dong. Ibu saya bukan orang bodoh. Dasar anak gila, kurang ajar kamu ya. Dasar nggak tahu diri, sama aja kayak ibunya. Keesokan harinya, Bu Jana nampak sedikit pucat. Sekali menahan napas panjang karena pusing. Aldo sudah khawatir sejak tadi. Bu Jana menatap lapak dengan tangan yang gemetar, berusaha menyembunyikan rasa sakit agar Aldo tidak semakin cemas. Bu, ibu tuh kenapa sih paksain banget? Ibu dari tadi pucat, jalannya aja mau jatuh. Gak apa-apa mak, ibu cuma kecapean. Kalau ibu gak jualan sehari, kamu makan dari mana? Aku aja yang jaga lapaknya bu, biar ibu pulang aja ya istirahat. Ya bisa nak, kau masih kecil. Ibu gak mau kamu capek-capek nungguin lapak. Kau belum mengerti urusan dagang. Tapi bu, Sakit ya kamu? Mau kamu pucat gitu? Kayak orang mau pingsan? Enggak kok bu, cuma capek sedikit, masih bisa berdiri. Terserah kamu lah. Mbak sayur lagi. Saya ambil ini ya. Tapi saya ngutang dulu. Besok saya bayar. Ngutang bu. Maaf ya bu, saya gak bisa. Soalnya dari tadi belum ada yang beli. Maksud kamu apa? Kamu nolak saya? Enggak bu, cuma saya benar-benar gak bisa kalau utang. Saya butuh uang juga buat makan dari ini. Berani kamu ya sama saya? Saya ini orang kaya. Saya ngutang bukan karena gak ada uang, tapi karena ya saya gak bawa cash. Ngerti nggak? Tapi saya tetap gak bisa bu. Dasar pedagang kecil gak tahu diri. Udah dibantu dibeliin kemarin, masih nolak saya. ibu, aku bilang gak mau ya gak mau. Jangan maksa dong. Anak kecil, jangan campur urusan orang dewasa ya. Mau ya, kamu aku bentung lagi pakai batu. Saya ini orang terpandang. Kan yang ikutin saya, konsekuensinya gak main-main. Kamu bisa berurusan sama banyak orang, tahu nggak? Bu, maaf ya, anak saya cuma lagi emosi. Dia gak maksud begitu. Kalian ini ya, pantas hidup melarat terus. Gak bakal maju, gak bakal berubah. Hidup kalian itu emang takdirnya miskin selamanya. Udah pergi sana, jangan datang-datang lagi ke lapak ibu aku. Pergi. Aldo, kenapa kamu gitu nak? Kamu gak boleh kasar gitu ke orang. Aku cuman belain ibu, kemarin dia hina ibu. Sekarang dia maksa-maksa lagi bu. Aku gak terima lah. Tapi kamu gak boleh ngancem gitu. Itu bisa bahaya nak. Aku gak peduli. Aku gak mau ibu diinjak-injak terus. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu. Hari itu, lapak Bu Jana mendadak sangat ramai. Aldo membantu dengan senyum bangga. Semua sayur habis lebih cepat dari biasanya. Siang itu, mereka bisa pulang lebih awal dari biasanya. Alhamdulillah ya nak, hari ini tumben dagangan kita cepat habis. Iya bu, ini pasti karena Allah sayang ibu. Allah kasih ibu rezeki yang banyak hari ini. Hari ini Aldo mau makan apa nak? Nanti ibu masakin. Mau udang bu, udang yang banyak. Iya ya, nanti ibu masakin ya. Tapi kita mampir dulu nih ke tempatnya Bu Maya ya, beli udangnya. Iya. Mereka melangkah menuju toko besar di ujung jalan. Namun tanpa diduga, saat memasuki rak frozen food, mereka melihat sesuatu yang janggal. Di sana, Bu Lintang terlihat menyelipkan sebungkus sosis ke dalam tas mewahnya. Aldo spontan berteriak. Bu Maya mendengar itu, langsung bergegas mendekat. Bu, ada yang nyuri. Itu bu, itu nyuri sosis. Ada apa nak? Apa yang dicuri? Siapa? Itu bu, dia masukin sosisnya ke tasnya. Bohong, anak itu tuh yang maling tuh. Saya lihat dia ngambil permen kok tadi. Jangan dusa sembarangan ya kamu. Cek aja tasnya bu, berani nggak? Boleh nggak saya lihat tasnya sebentar? Soalnya kalau udah salah pahaman, lebih baik dicek dulu. Nggak bisa dong, ini privasi saya. Saya bisa laporin kalian atas pencemaran nama baik. Saya punya saudara polisi ya, hati-hati kalian. Bu, saya cuma mau pastiin aja bu. Bu, maafin kami ya, maafin perlakuan anak saya. Jangan dilapor polisi bu, dia masih kecil, dia cuma salah lihat. Bu, itu beneran dia yang nyuri. Dia pasti bukan orang kaya. Dari kemarin aja gayanya doang yang sosokan. Aduh udah nak, udah, jangan makin ribut, ayo keluar.
Ibu itu emang harus dikasih pelajaran. Dia selalu seenaknya dari dulu. Hina ibu terus, maksa-maksa terus. Padahal aku yakin bu, dia bukan orang kaya beneran. Cuma pura-pura aja. Udahlah nak, tinggal saya ikut masalah orang. Yang penting jangan sampai bahaya. Beberapa hari kemudian, Bu Lintang membuka kulkas bututnya. Bahan makanan sudah habis, sementara uangnya tak punya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Keesokan paginya, Bu Lintang datang dengan wajah pura-pura manis. Kebetulan Aldo tidak ada. Pagi, Bu. Saya pikiran terus nih sama omongan saya kemarin. Takutnya nyakitin hati Ibu. Pagi juga Bu. Oh, gak apa-apa kok Bu. Namanya orang salah paham. Kita manusia biasa. Saya malah harusnya minta maaf loh, karena Aldo kemarin keras sama Ibu. Ya ampun, saya malah gak masalah soal itu. Namanya juga anak kecil kan. Mungkin dia terlalu sayang sama ibunya, jadi gampang tersinggung. Saya ngerti kok. Iya Bu, ada yang begitu. Kalau udah soal saya, dia gampang meledak. Boleh nggak kalau sayur ini seharga 3.000 aja saya ambilnya? Itu sebenarnya harganya lebih dari itu Bu. Tapi Udah kelihatan banget pura-puramu. Gak usah sok baik deh di depan ibu aku. Aku tahu kamu ada maunya. Aldo, jangan mau begitu. Tapi bener bu, lihat aja mukanya sok manis. Nak, kamu denger ibu dulu ya. Ibu ini sungguh-sungguh minta maaf sama ibu kamu. Beneran, ibu sadar kemarin keliru. Makanya pengen baikan. Enggak, kamu pasti pura-pura. Habis itu kamu pasti ngerugiin ibu aku lagi kan? Aldo nak, jangan gitu. Biar ibu yang ngurus. Kau main aja sana ya. Aku udah main tadi bu, sekarang aku mau jagain ibu. Aku capek lihat ibu terus-terusan disusahin. Aduh nak, saya bukan datang buat nyusahin kok. Saya cuma pengen beli sayur aja. Sambil perbaikin hubungan. Kalau bener mau perbaiki hubungan, bayar harga yang bener dong. Jangan minta murah terus. Udah. Bu, bulan sayurnya seharga 3.000. Makasih ya bu. Ini uangnya, besok saya kesini lagi. Dah. Pulang dari pasar, wajah Bu Lintang berbinar penuh kepuasan. Ia naik ke beca dengan santai. Saat beca berjalan, ia membuka bungkusan sayur tadi. Namun, sayur itu kini penuh belatung putih yang melihat dan merayap. Salah satu belatung melompat ke tangannya. Karena panik, ia mendadak melompat dari beca. Bukan beca pun terkejut, lalu beca pun oleng dan menabrak tiang listrik. Mereka terjerembab jatuh. Beberapa hari kemudian, pagi yang biasa, Jana sedang menata Bu Jana sedang menata sayurnya di lapaknya. Aldo duduk di sampingnya. Tiba-tiba, Bu Lintang datang dengan wajah kusut. Bu, ibu kenapa? Bu, saya mau minta maaf. Semua salah saya. Saya jahat sama ibu. Saya manfaatin ibu. Bu, tenang dulu. Gak apa-apa. Kemarin kan ibu udah minta maaf juga. Saya gak pernah dendam kok. Bukan itu bu, bukan itu. Terus kenapa Bu? Saya mimpi bu, malam-malam itu ada orang hitam ngejar-ngejar saya. Terus nyuruh saya minta maaf ke ibu. Saya takut mati bu, makanya saya langsung kesini. Bukan, makanya lain kali jangan sombong. Dari kemarin aku udah bilang, ibu itu suka seenaknya sama kita. Duh, diam dulu, jangan gitu. Udah Bu, jangan nangis lagi ya Bu. Mungkin cuma mimpi buruk. Yang penting sekarang ibu gak apa-apa kan? Iya bu. Manusia mah kadang gila Bu. Yang penting sekarang ibu sadar. Udah sini duduk dulu. Aldo hanya mendengus. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Bu Lintang pergi tanpa rasa angkuh. Hatinya kini lebih ringan tanpa kesombongannya.